Satu minggu kita sudah beraktivitas dan hari ini kita kembali untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita dengarkan firman Allah. Saya akan memberikan judul daripada firman Tuhan adalah berbahagialah orang yang jatuh di berbagai-bagai pencobaan. Baik, Bapak Ibu, saya memberikan judul anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dua hal yang sangat bertolak belakang, satu hal yang kita sukai dan satu hal yang tidak kita sukai. Kalau yang kita sukai otomatis kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan. Kalau yang tidak kita sukai adalah ketika kita jatuh dalam pencobaan. Pasti orang tidak suka. Aku pun Bapak Ibu pasti tidak suka dengan itu. Tapi kita lihat orang yang berbahagia adalah orang yang jatuh dalam pencobaan. Orang yang jatuh bukan hanya satu macam, tapi kita melihat berbagai pencobaan. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu. Demikian kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nama dikodai mana bawa saudara? Mibee fa'omuso Yakobo, baca syarat yang kedua. Yakobo. Mibee fa'omuso de mana ya ami irata difuseku na oya iter ami fanadaike hadia ia ngamahlo. Bapak sabata imane Yakobo Jakobus pasal 1 ayat 2 ale akadoanku lasni roha sambil marajumi hamu di anggo madabu hamu tu bagasan ragam ni bangun juna. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau jatuh ke dalam berbagai percobaan, otomatis saya dan saudara, aku pun tidak mau. Tapi kalau disebut dengan kebahagiaan, pasti suka. Kalau disebut dengan kebahagiaan, bahagia, amin. Bahagia ini adalah senang, kata sifat, atau yang disebut dengan merasakan kegembiraan. Itu yang disebut dengan kata bahagia. Tapi kita lihat, saudara, konsep kebahagiaan. Kita lihat, saudara, kebahagiaan ini adalah salah satu konsep yang saya juga kutip di sebuah buku. Dikatakan begini, saudara, kebahagiaan adalah keadaan emosi yang positif dan menyenangkan, ditandai dengan perasaan puas, gembira, dan terpenuhi. Itu yang disebut dengan kebahagiaan. Kalau tidak terpenuhi, apapun itu, kalau tidak terpenuhi, maka itu bukan kebahagiaan. Tetapi kalau menyenangkan, ditandai dengan perasaan saya puas, saya gembira, maka itulah bisa disebut dengan terpenuhi. Maka kalau sudah terpenuhi, maka saya yakin saya dan saudara ada dalam kebahagiaan. Amin. Ada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah fa'omusodede. Fa'omusodede, Bapak Saudara, itu yang disebut dengan kebahagiaan. Kita lihat, Bapak Saudara, tujuan hidup adalah banyak orang mencari kebahagiaan sebagai tujuan akhir hidup. Meskipun cara untuk mencapainya berbeda-beda bagi setiap individu atau individual. Bapak Saudara, kita lihat bahwa tujuan hidup adalah orang, pasti banyak orang mencari adalah tujuan hidupnya adalah kebahagiaan. Kita lihat, saudara, kita kerja untuk kalau ditanya sama orang tua, kenapa kamu bekerja keras untuk anakku, untuk kebahagiaan anakku? Tapi kita lihat, saudara, kalau untuk harta, untuk konsep daripada kebahagiaan, kalau berbicara harta itu hanya
nomor 4. Berarti bukan hal yang penting untuk kebahagiaan. Kita lihat, kebahagiaan tidak selalu datang dengan sendirinya, tetapi bisa diupayakan melalui berbagai cara, seperti bersyukur, melakukan hal yang disukai, dan membangun, maksud saya membangun hubungan yang positif. Faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan. Kita lihat, yang pertama saudara, faktor yang bisa mempengaruhi kebahagiaan adalah hubungan sosial. Bukan harta, bukan uang saudara, tapi faktor yang bisa membuat kita bahagia saudara adalah hubungan sosial. Memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan berinteraksi secara positif dapat meningkatkan kebahagiaan. Bahwa saudara, kebahagiaan bukan harta, tapi kebahagiaan saudara yang pertama adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita membangun komunikasi dengan orang lain, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ketika kita membangun sosial kepada orang lain. Karena hidup manusia adalah hidup dengan sosial. Nah, itu sebabnya hal yang pertama yang paling penting bagi kita bersaudara adalah hubungan yang baik dengan orang lain, berinteraksi secara positif dan dapat meningkatkan yang disebut dengan kebahagiaan. Amin. Yang kedua, saudara, adalah kesehatan fisik dan mental yang baik berkontribusi pada perasaan bahagia. Kalau tubuh ini sehat, otot sehat, saudara, dan mental dan pun sehat, saudara, itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Lebih daripada harta, lebih daripada keuangan, lebih daripada apapun, ketika kita sehat secara fisik, saudara. Kadang-kadang saudara, natailah lihat, lo sika-sika lihat, tapi sayang, afiso-fiso. Sakit, lo sehat-sehat lihat, tapi sayang, why to bebe. Lo sehat-sehat lihat, tapi sayang, leila muhede. Tapi kebahagiaan lo saudara apabila kesehatan fisik oke. Dan bukannya kesehatan fisik, juga kebahagiaan juga mental. Banyak orang yang kena mental takut sama orang. Banyak orang yang kena mental, saudara, tidak bisa melihat orang lain. Banyak orang juga yang kena mental, saudara, adalah tidak suka orang lain maju. Itu penyakit mental. Kalau orang lain maju, dia susah. Tapi kalau orang lain susah, maka dia senang. Itu yang disebut dengan juga penyakit mental, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa yang membuat orang berbahagia, saudara? Tujuan hidup yang benar, memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, dapat memberikan arah dan kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan. Memiliki tujuan hidup yang benar, Bapak Ibu. Tujuan hidup yang benar, Bapak Ibu Saudara, adalah hanya ada di dalam Yesus. Amin. Satu minggu ini saya terus ikuti channel Edis TV ya. Terus ikuti. Rupanya banyak orang, dia ada di Amerika rupanya. Edis Margasida Putar. Dia ada di Amerika. Tapi rupanya hanya dengan channel itu di Indonesia begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang bukan agama Kristen menjadi agama Kristen, percaya Yesus. Saudara. Nah, artinya kebahagiaan, saudara, ketika kita memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar, saudara, ketika kita percaya Yesus. Dan tujuan hidup yang benar ketika kita mengarahkan anak-anak kita kepada Yesus. Ketika mengarahkan keluarga kita kepada Tuhan. Ketika mengarahkan keluarga kita takut akan Tuhan. Itulah tujuan hidup yang benar, Bapak Saudara. Kita lihat bahwa kalau harta kita lihat adalah hanya kondisi nomor 4, saudara. Adalah kondisi finansial. Kondisi finansial adalah meskipun bukan satu-satunya penentu. Sekali lagi bahwa kondisi finansial bukan satu-satunya penentu. Kondisi finansial yang stabil dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kebahagiaan, Bapak Ibu. Artinya harta dan finansial, Bapak Saudara, adalah hanya nomor 4, Bapak Saudara. Maka Alkitab mencatat, Bapak Saudara, adalah orang yang berbahagia adalah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Amin. Satu ayat yang saya berikan bagi kita sebagai penutup daripada ini, saudara. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah pengalaman yang sangat subjektif dan personal. Sekali lagi, adalah kebahagiaan bukan salah satu orang yang banyak ya, tetapi ini hanya dialami oleh subjektif dan personal. Apa yang membuat seseorang bahagia mungkin berbeda dengan orang lain. Kita lihat, saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal pasal 15 ayat ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kita memperhatikan, saudara. Demikian, lebih baik sedikit marah dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Amin. Haleluya. Lebih baik sedikit harta disertai dengan takut akan Tuhan. Lebih baik sepiring sayur daripada satu galam, daripada satu talam, daripada satu piring daging yang enak dengan disertai dengan kebencian, disertai dengan kecemasan, disertai dengan pertengkaran, disertai dengan problem. Lebih baik hanya sepiring sayur. Kalau sepiring sayur, saudara, bisa daun ubi, bisa bulu gomirio, bisa saliti, bisa jantung pisang atau kedelai, saudara, bisa galayu lain dan sebagainya. Itu, saudara, yang disebut dengan sayur. Tapi kita lihat firman Allah, saudara, lebih baik Bapak Saudara sepiring sayur sedikit harta disertai dengan takut akan Tuhan daripada kita makan lembut tambun, makan daging yang enak, makan enak-enak, tapi selalu ada kebencian di dalam hati. Nah, ini, Bapak Saudara, dalam setiap hidup kita. Saya kembali kepada firman Allah. Saya kembali kepada tema, Bapak Saudara, adalah anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bapak Saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia? Bagaimana caranya untuk kita bisa melihat bahwa kita bahagia? Bapak Saudara, kita bisa melihat ketika kita bahagia, ketika kita jatuh di berbagai persoalan, ketika kita jatuh di berbagai masalah, ketika kita jatuh di berbagai masalah dan persoalan, saudara. Ketika persoalan menghadapi hidupmu, ingat, saudara, katakan dalam hidupmu, aku sedang berbahagia. Amin. Aku sedang berbahagia. Nah, Bapak Saudara, bahwa Yakobus ini menyampaikan suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Bapak Saudara, yang tidak senang dan yang kita tidak suka kalau masalah bertubi-tubi datang dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari ini, saudara, rupanya yang mengantarkan kita ke tempat kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai masalah. Amin. Haleluya. Ketika engkau menanam sayur, ketika engkau menanam rigi, contohnya saya kasih bahasanya, ketika kita tanam rigi lalu membuah, ketika mau buah tuh hari poda horia, dan ketika horia hancur buah rigi, sehingga kita kan emosi. Tapi kenapa poda datang untuk memakan? Supaya menguji sejauh mana kesabaran kita. Sejauh mana kesabaran kita. Nah, kesabaran kita diuji dengan datangnya poda. Kalau seandainya poda tidak datang, maka enak-enak saja kita. Kita tidak tahu bahwa ujian daripada kesabaran kita itu. Dan kesabaran kita itu diuji ketika banyak persoalan, banyak masalah kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, jemaat Petra yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah berbahagia ketika dalam keluargamu ada persoalan.
Ketika dalam hidupmu ada masalah, ketika di tengah-tengah pernikahanmu ada goncangan, ketika di tengah-tengah keluargamu ada hal-hal yang kita tidak inginkan, supaya kita mengerti untuk kita diantarkan ke tempat yang berbahagia, harus ada pencobaan, harus ada masalah yang ada dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita melihat orang lain bermasalah keluarganya, jangan pernah kita ejek. Bahkan kita doakan, oh Tuhan kalau boleh tolong keluarga ini supaya keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Banyak orang kalau sudah cecok keluarganya, jatuh gue, baiki, mulai baiki, jatuh. Jangan loh saudara, karena semua orang punya masalah dalam keluarga. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki masalah. Selalu masalah ada dalam setiap kehidupan kita. Jangan-jangan dalam kehidupan kita, saudara, orang yang setia saja, orang yang mungkin bahwa saudara baik-baik saja, pasti hidupnya dihantui dengan yang disebut dengan masalah. Dan ingatlah saudara, ketika engkau jatuh dalam persoalan, maka engkau akan disebut dengan berbahagia. Saya tutup di ayat 12, Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12 berkata begini. Yahobu niya sanah ke dunia, na itu ya fanadaiko. Ngano alfa itau ke mamakau ada ite malunia. Ya iya wa auri sino ifabu ulo malangi baniha sama masih ya iya. Bayangkan saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada bangsa siapa yang mengasihi dia. Amaina talibut sefefu ya ahobu. Bayangkan saudara, kata Yahobu ini tidak ada kata yang lebih baik dari bahasa Nias selain daripada Yahobu. Kita boleh periksa dan kita boleh nanti dipelajari bahwa saudara, tidak ada bahasa Nias yang lebih baik di atas daripada Yahobu. Tidak ada. Kata Yahobu dalam bahasa Nias adalah kata yang paling tinggi. Itu kata Yahobu. Tapi firman Allah berkata, ya ahobu niha sanahat ke dunia, na itere ia penandai. Na no aifa ita ke mamakau ada iheta lunia ya ia wa auri sino ifabu lo malangi baniha sama masih ya iya. Ya ahobu niha sanal ke faafo ke saudara. Ya ahobu niha sanaha. Artinya ada pertahanan saudara. Kita kuat saudara. Artinya untuk kita bisa kuat, kita harus ada di dalam Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Amin. Sebesar apapun yang kita miliki, pertahanan apapun yang kita miliki, Bapak saudara, kadang-kadang kita tidak sanggup, lemah. Tapi hanya firman Allah yang bisa menguatkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami saat ini Bapak Ibu, mungkin di tengah-tengah suami istri cecok, anak orang tua cecok, anak tidak pernah mendengarkan kata orang tua, saudara. Tapi ingat, ketika anak kita baik saja, Bapak Saudara, harus Bapak Ibu baik dulu. Dan saya sudah uji dengan anak saya ini, Bapak Saudara. Saya pernah larang pegang HP. Nah, dia ikuti. Tapi dia lihat saya ketika saya pegang HP, langsung dia pegang HP-nya. Bagaimana saya bisa menegur dia? Karena saya pegang HP. Nah, sama seperti itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita menegur anak kita, ya tegur dengan memberi contoh. Karena anak-anak sekarang tidak ditegur dengan kekerasan Bapak Ibu, tapi harus ditegur dengan memberi contoh, memberi teladan, menampakkan contoh, menampakkan teladan. Bapak Saudara, itu baru bisa berubah. Berubah dulu kita, baru anak-anak kita bisa berubah. Beri contoh dulu, baru anak-anak kita akan nanti berubah. Karena saya sudah mempelajari, kadang-kadang saya mempelajari buat anak saya, saudara, walaupun hanya apa, tapi dia udah mulai dewasa sekarang. Sejak ulang tahun dia hari Minggu kemarin, dia sudah mulai dewasa. Kita doakan supaya cepat dapat jodoh. Kita nyatanya udah dapat jodoh belum katanya, tapi kita doakan supaya cepat dapat jodoh.
Saya tanya sama dia, karena hanya 2 marga yang saya suka. Sorry, maaf ya, bukan saya fanatik dengan marga lain. Tapi karena itu adanya. Hanya 2 marga, Boru Siburia dengan Boru Mendova. Apakah kamu sudah dapat Boru Siburia? Dia bilang, belum. Bagaimana dengan Boru Mendova, sudah dapat? Belum, katanya. Kita doakan supaya 2 marga ini boleh dipertemukan kepadanya. Karena saya sesuai dengan firman Allah, saudara, Yakobus itu Yakub maksud saya, bukan Yakobus. Yakub itu orang yang berkembang dan keturunannya adalah Israel. Karena dia kembali kepada anak tulangnya, anak pamannya. Makanya sebenarnya saudara diberkati orang yang kembali kepada anak pamannya. Berkembang biak. Itulah orang Israel. Nah, saya juga rindu dia, saya sampaikan sama dia 2 marga yang saya suka, tapi tidak tahulah, nanti kan Tuhan yang menentukan. Siapa tahunya datang marga Bapak Menewi, kan kita tidak tahu kan. Tapi yang saya suka sama dia, saya rarakan yang pertama Boru Siburia, yang kedua adalah Boru Mendova. Mana yang dapat nanti. Tapi kalaupun dapat Boru Bapak Menewi, ya tidak masalah kan. Kalau kau datang, ketika kau mengalami pencobaan, ketika kau mengalami masalah, ketika kau mengalami berbagai-bagai bertubi-tubi persoalan, ingat bahwa kamu sedang berbahagia. Amin. Sampai di sini, dimanalah kita bagi berdiri.